Kasih Menko, Ketua Tim, yang kami hormati pula para asisten dan kabak BU yang turut hadir pada acara pada pagi hari ini. Turut hadir bersama kita saat ini perwakilan dari Bank Mandiri, Bapak Johannes Sinaga selaku Government Business Head, serta yang kami hormati rekan-rekan media dan insan pers yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkah limpahan rahmat dan izinnya kita dapat hadir bersama di Adiak Sokla Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kegiatan konferensi pers Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan tema penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi pada penjualan aset PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional atau KSO dengan PT Ciputra Land sebesar 150 miliar rupiah. Kegiatan konferensi pers ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan informasi kepada publik terkait penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Utara. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan memberikan pengantar mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan konferensi pers pada hari ini. Untuk itu kepada Bapak Musairi dengan hormat disilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Dr. Hari Siregar SHMO, Bapak Aspisus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Kasidi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan abang-abang kita Ketua Tim Pendidik. Dan yang saya banggakan rekan mitra kami baik media cetak dan media online maupun media elektronik. Dapat kami sampaikan yang mana pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 2025 yang mana Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan melakukan konferensi pers terkait penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi pada penjualan aset PT PN Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional KSO dengan PT Ciputra Land sebesar 150 miliar yang diterima dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residen DMKR terkait dugaan tindak pidana korupsi pada perkara penjualan aset PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional dengan Ciputra Land. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan disampaikan detail oleh Bapak Hajati Sumur. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian, salam pendidikan, salam pagi, salam sehat dan rahayu. Pak Aspisus yang saya hormati beserta jajaran, ada Pak Kasih Pendidikan, Ketua Tim dan verifikasi Menko. Hadirin yang berbahagia dan istimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir sesuai dengan undangan kami pada saat ini. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan keterangan terkait perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan aset PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama KSO dengan PT Ciputra Land. Rekan-rekan sekalian,
bahwa pada hari ini Rabu tanggal 22 Oktober 2025 dalam penanganan perkara penjualan aset PT 1 Regional 1 oleh PT Nusa Dua Propertindo atau NDP melalui kerjasama operasional atau KSO dengan PT Ciputra penyidik pada jajaran bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Megapolitan Kawasan Residensial atau MKR sebesar 150 miliar rupiah. Pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan bentuk dari kesadaran dalam rangka pemulihan keuangan negara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penanganan perkara tersebut saat ini tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka yakni saudara AKS, ARL dan IS, di mana proses penyidikan sampai saat ini masih terus dilakukan secara intensif oleh tim penyidik. Kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa jaksa selaku penyidik dalam perkara penjualan aset PT 1 Regional 1 oleh PT NDP melalui KSO dengan PT Ciputra berupaya tidak hanya semata-mata untuk menghukum para pelaku, untuk menegakkan hukum secara represif terhadap para pelaku, tetapi juga berupaya bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. Jadi kami selalu berupaya dalam penanganan semua tindak pidana korupsi secara linear, bagaimana negara juga hak-haknya harus terlibat. Dalam perkara ini jaksa sangat mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan, di mana harus dapat dicapai bahwa dalam perkara ini ada hak-hak konsumen yang beretikat baik yang harus dijamin. Ada operasionalisasi korporasi yang harus tetap terjaga di satu sisi, tetapi di sisi lain bahwa penegakan hukum represif dan pemulihan terhadap kerugian keuangan negara itu harus kami tegakkan dalam hukum. Oleh karenanya penyidik sesungguhnya mempertimbangkan untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang sedang berperkara, yang sedang ditangani. Tetapi hari ini menjadi bukti bahwa adanya kesadaran pengembalian kerugian keuangan negara ini tentu menjadi pertimbangan dan akan diperhitungkan bahwa para pelaku ternyata dengan kesadarannya mau mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan terkait dengan kerugian keuangan negara secara real, saat ini sedang dihitung oleh ahli. Kerugian keuangan negara secara real saat ini sedang dihitung oleh ahli. Oleh karenanya penyidik akan menunggu upaya-upaya pengembalian lanjutan manakala perhitungan real dari kerugian keuangan negara lebih besar dari pengembalian yang sudah dilakukan hari ini. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan juga bahwa dengan pengembalian kerugian keuangan negara hari ini, maka penyidik mengharapkan agar para konsumen yang telah beretikat baik supaya tetap tenang, ya, karena penegakan hukum juga harus dilakukan secara bermartabat dengan mempertimbangkan segala aspek, ya. Dan masyarakat pada umumnya juga tidak terprovokasi. Hal ini penting kami sampaikan supaya masyarakat umum tidak terprovokasi
sekiranya ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang menginginkan terhadap pembebasan aset seolah-olah masyarakat bisa mengujinya secara tidak sah. Ini sangat penting, ya. Karena penegakan hukum harus menciptakan ketertiban hukum, bukan malah menciptakan chaos. Oleh karenanya melalui rekan-rekan media harus disampaikan kepada masyarakat bahwa kami sampaikan tadi penegakan hukum yang kita lakukan adalah penegakan hukum represif, ya. Kita tidak tega-tega terhadap semua pelaku, tetapi juga bahwa hak-hak konsumen itu harus dijamin karena mereka beretikat baik. Ya. Korporasi juga harus terus berjalan karena kaitannya dengan masyarakat, tetapi hak-hak negara di sisi lain juga harus terjamin. Oleh karenanya selanjutnya terhadap sejumlah uang 150 miliar yang sudah dikembalikan ini oleh penyidik akan dilakukan penyitaan, dan oleh penyidik juga akan dititipkan di rekening penampung lainnya atau RPR yang ada di Bank Mandiri Cabang Medan. Tadi sudah disampaikan bahwa tentu menyampaikan keterangan seperti ini bagi kami sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik yang harus kami lakukan, dan supaya masyarakat bisa memonitor, mengawasi, karena ini adalah hak publik yang harus disampaikan dan tentu akuntabilitas yang harus kami ikuti. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan media yang terus memberikan dukungan terbaik kepada institusi Aliansa yang terus bergerak di arah yang lebih baik. Dan kami sampaikan juga bahwa terhadap perkara ini masih terus berproses, dan itu sedang terus berproses. Oleh karenanya seperti yang sudah kami tegaskan bahwa upaya-upaya represif akan dilakukan, tetapi kita harapkan juga bahwa upaya pemulihan kerugian uang negara terus dapat berjalan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kekurangan bila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian sidang pers yang dilakukan oleh Bapak Pajati kepada rekan-rekan media cetak maupun elektronik sebagai request teknis lagi diberikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Sesi pertama 3 orang. Aris Kantara. Izin Pak, saya Aris Pak dari Antara. Jadi Pak mempertanyakan apakah terkait penyidikan kasus ini masih terus berlanjut, dan apakah tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru dan penyitaan aset tambahan. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, ini kan sudah ada penetapan 3 tersangka, yaitu dari pemerintah BPN dan pihak direktur dari Nusa Dua Propertindo. Apakah ada kemungkinan tersangka dari divisi usaha lain? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, saya dari CNN Indonesia. Mungkin dapat dibantu untuk dijelaskan Pak, pembalian dari 150 miliar ini kira-kira dari judul atau kategori apa Pak? Misalnya dari pekerjaan lapangan, kemudian biaya pembukuan, mungkin dapat dibantu Pak kami item apa para pelaku kemudian mengembalikan kerugian negara ini kepada kejaksaan. Kemudian Pak, kita tahu bahwa dari atau Cemara lain ini ada 9 titik yang akan direncanakan mereka. Sekarang baru 3 titik
apakah selanjutnya berhenti atau tetap diizinkan untuk dilanjutkan Pak? Dan kemudian apakah kemudian yang 3 titik ini berhenti juga untuk dilanjutkan? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang tadi Pak Rajut menyambung juga dari yang tadi sebelumnya, saya Pak dari Kompas. Pertanyaan saya adalah apakah ini kan kemarin perubahan rencananya berupa 20% dari lahan sekitar 80 hektar yang tidak diserahkan kepada negara. Nah, apakah penyerahan 150 miliar ini dibatalkan atau tidak mewajibkan lagi kepada pengembang mengembalikan 20% lahan itu? Dan akhirnya di dalam bentuk uang, ataukah mereka harus tetap mengembalikan 20%? Nah, kemudian ini kan tersangkanya sudah ada dari pihak penyelenggara negara, sudah ada dari Propertindo, dari BUMN, dan dari Ciputra Media sendiri. Bagaimana Pak? Apakah ini juga menghapus tindak pidananya atau akan tetap ditelusuri apakah ada perbuatan dari Ciputra Media? Terima kasih. Saya kira langsung saja ya, dari 3 penanya. Kami sampaikan secara general tadi bahwa terhadap penanganan perkara ini masih terus berproses. Ya. Yang kedua, bahwa untuk menetapkan apakah ada pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa ini, tentu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa kalau kita melihat kasus tadi yang sudah disebut oleh Kompas, bahwa memang ada kewajiban dari NDP sebelumnya yang ketika melakukan pengusulan penerbitan sertifikat HGB dari HGB, ada hak negara di situ 20% yang harus disisihkan. Ya. Yang berikut bahwa saat ini ahli sedang melakukan penghitungan terhadap kerugian kredit dari perkara ini. Apakah itu terkait dengan 20%? Ya. Ya. Nah, oleh karenanya pertanyaan dari Pak Aris antara apakah masih berlanjut dan penyitaan aset, perkara ini terus berlanjut. Tetapi kita akan sampaikan tadi bahwa manakala ada kesadaran para pihak untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang nanti secara real juga akan kita tunggu, maka sesungguhnya kami sangat mempertimbangkan keberadaan dari para konsumen yang sudah beritikat bayar. Karena itu juga harus kita jaga, hak-hak rakyat harus kita jaga, ya. Karena penegakan hukum tidak boleh chaos. Tetapi hak negara juga harus dipulihkan, dikembalikan. Tetapi nanti kalau dalam perhitungan kerugian keuangan negaranya misalnya sudah ada final, tapi itu menjadi bukti bahwa hari ini upaya itu sudah terlihat dengan kesadaran mereka. Ya. Yang kami jaga sesungguhnya adalah bahwa masyarakat tidak boleh menjadi risau, apalagi para konsumen yang sudah mencukupi, ya, membeli dengan diupayakan rumah yang ada di sana. Oleh karena itu harus kita jaga. Ya. Apakah kemungkinan ada tersangka dari pihak lain? Itu terus akan kita dalami, ya. Terus akan kita dalami dan kami akan menyampaikan update-nya kepada media, ya. Dan saya kira kita berusaha secara transparan untuk itu. Ya. Nah, terkait dengan dari mana asalnya 150 miliar, tadi sudah disampaikan juga bahwa tentu berkaitan dengan kewajiban dari penyisian. Karena sekarang dari HGB yang sudah menjadi HGB ada sekitar 93,8 tahun. Ada kewajiban
dari pihak-pihak terkait untuk menyerahkan 20% dari itu. Berarti sekitar 18 hektar menjadi hak kita. Nah ini yang sedang dihitung secara real seberapa besar nilai kalau menjadi kewajiban uang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, ya. Akusasi lagi ya. Dari media mana? Pak, saya Tony Tagalu dari Hari Ekonomi Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan singkat, ini adalah suatu rangkaian peristiwa perbuatan melawan hukum, di mana di sini kita lihat suatu rangkaiannya Pak. Adanya peraturan teknik atau permen. Di mana dalam peraturan awalnya kan kawasan perkebunan Pak, yang diubah kawasan perumahan. Lalu Pak, apakah ada keterlibatan bupati, gubernur karena peristiwanya 2021 sampai 2023? Artinya kepala BPN selaku penerbit HGB ini kan mulai dari bawah Pak, peralihan hak termasuk PPAT, pemerintah daerah tata ruang. Yang kita pertanyakan Pak, apakah ada keterlibatan bupati dan gubernur karena luas lahannya Pak 80 hektar, walaupun yang sudah terbit masih 93 hektar. Itulah yang 20% tadi. Yang kedua Pak, bagaimana soal pajak Pak? Di situ kan ada pajak PPATB. Baru yang selanjutnya Pak, yang kami dengar info Pak, mana tahu salah Pak. Di sini ada peran oleh tingkat pusat karena tak mungkin sebagai pihak NTB tidak ada persetujuan dari Kementerian BUMN Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya kira lanjutkan tidak. Saya tidak lihat lagi. Nah, terhadap ketiga pertanyaan itu akan terus dijalani oleh penyidik. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa secara kasus posisi bahwa di awal ini ada satu regulasi, ya. Dan regulasi ini terkait dengan perubahan tata ruang, ya, yang berikut bahwa PTPN memiliki 8.077 hektar yang merupakan lahan yang tidak produktif, tapi HGU masih aktif. Nah inilah yang berproses sampai kepada hak-hak negara yang tidak dipenuhi. Jadi sebenarnya ada persoalan lain seperti yang disampaikan kalau itu memang menjadi persoalan. Tapi ini adalah fakta dari kasus posisi yang kita dalami dalam perkara ini. Pemilihan mitra strategis ini yang terus berjalan dan dengan KSO seharusnya pihak NTB yang merupakan perpanjangan tangan dari PTPN harus memenuhi hak dalam konteks penerbitan peralihan sertifikat dari HGU menjadi HGU. Bahwa nanti dalam pelaksanaannya terkait dengan pemerintah daerah tentu seperti yang saya sampaikan akan kita dalami, misalnya dalam konteks penerbitan kalau dulu IMB ya, izin mendirikan bangunan, sekarang BBG. Nah, dalam konteks itu ya, tapi nanti ini menjadi informasi bagi kami apakah memang dalam konteks keberadaan 8.077 ini ada proses-proses yang tidak sesuai dengan mekanisme ya. Saya kira itu. Ada yang lain? Pak, saya dari saya penasaran. Yang saya bertanyakan, ini kan terjadi karena ada oknum-oknum di PTPN, kemungkinan ya diduga ada oknum di PTPN
satu yang melakukan penjualan ini dengan pihak PT Nusa. Nah, apakah tidak ada dari kejaksaan untuk mengembangkan sampai ke sana siapa pelaku-pelaku yang bermain di sini dan ditampilkan di sini pelaku ditangkap itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku, pasal-pasal apa saja yang dikenakan kepada pelaku kalau tidak pidana seperti ini? Terima kasih. Ya, saya kira tadi sudah jelas ya, berkali-kali ini sedang berproses. Ya. Kami sudah sampaikan pihak-pihak manapun yang patut diminta pertanggungjawaban ketika memenuhi bukti permulaan yang cukup, memenuhi acara, akan kita lakukan. Dan soal pasal-pasalnya saya kira dalam penetapan tersangka itu sudah sampaikan. Ya. Ada terakhir, Karena aku ahli dari kita sudah mendapatkan 3 tersangka dalam kasus ini. Tapi dari pertama kedua belum ada penjelasan soal apa pemanggilan atau dari kepada tersangka baik dari maupun dari sehingga termasuk dalam Indonesia apakah memang ada dari tersangka atau hanya sebatas penilaian dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk yang rangkaian acara konferensi pers Kejaksaan Tinggi Sumatera pada hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan konferensi pers pada hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi bentuk transparansi, akuntabilitas dan komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperkuat sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan insan pers. Dengan demikian, acara konferensi pers hari ini kami nyatakan selesai. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami tutup, kami selain mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat menikmati hidangan makan siang di belakang yang telah tersedia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, selamat siang. Kami persilakan Bapak untuk dapat berfoto terlebih dahulu sebelum kita tutup. Siapa Pak Izin? 1, 2. Izin Pak, lihat depan Pak. Oke Pak. Oke Pak. Siapa? Pak Ibu Pak.